Pemirsa, calon presiden dan wakil presiden kini resmi mendapatkan nomor urut dalam laga Pilpres 2024. Nomor urut itu akan digunakan oleh masing-masing pasangan selama masa kampanye hingga hari pencoblosan. Selasa 14 November menjadi momentum dimulainya pertarungan dalam laga pemilihan presiden 2024. 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden telah resmi mendapat nomor urut usai melakukan pengundian di gedung KPU RI Jakarta. Sorak-sorai masing-masing pendukung pasangan Capres-Cawapres menandakan hidupnya demokrasi di Indonesia. Dari hasil pengundian, pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar mendapatkan nomor urut 1 pada Pilpres 2024. Sementara itu, pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka mendapatkan nomor urut 2 dan pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD mendapatkan nomor urut 3 pada Pilpres 2024. Masing-masing calon presiden dan wakil presiden pun berkomitmen menjalankan pemilu yang jujur dan damai. Yang kedua, kita juga sangat berbahagia dan bersyukur bahwa akhirnya masing-masing calon presiden dan calon wakil presiden telah menyiapkan diri dengan baik sehingga kita sampai pada satu tahap berkomitmen untuk melaksanakan pemilu dengan semangat penuh riang gembira. Kalau baik kita katakan baik. Kejujuran itu harus utuh, seutuh-utuhnya. Jadi saya sangat sependapat dengan aspirasi pasangan calon nomor 1. Memang kita bersyukur kita memiliki negara yang berdemokrasi. Kita percaya dan yakin KPU akan melaksanakan semua proses pemilihan umum dengan sebaik-baiknya, dengan sejujur-jujurnya, dengan seadil-adilnya, tanpa kecurangan apapun. Karena kalau melaksanakan pemilu yang curang, mengkhianati bangsa dan rakyat Indonesia. Jadi kita mendapatkan nomor 3 itu pas sesuai dengan sila ketiga persatuan Indonesia. Kita satukan semuanya dalam proses politik yang menggembirakan. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, itulah kegembiraan yang seharusnya kita dapatkan. Tapi beberapa hari ini kita sedang disuguhkan untuk menonton drakor yang sangat menarik. Kewajiban kita Bapak Ibu untuk menjaga. Karena kalau kita merasakan itu, rasanya demokrasi harus kita pastikan bahwa demokrasi bisa baik meskipun sekarang belum baik-baik saja. Kita harus sampaikan itu. Nomor urut itu akan digunakan oleh masing-masing pasangan selama masa kampanye yang akan dimulai pada 28 November 2023 hingga saat pemungutan suara pada 14 Februari 2024 mendatang. Tim Liputan, The Universe. Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut mengenai persiapan KPU jelang masa kampanye dan pemilu 2024 mendatang, kita sudah terhubung dengan Komisioner KPU Betty Epsilon Idrus. Terima kasih Bu Betty telah bergabung bersama kami. Bu Betty, kemarin kita lihat bersama-sama untuk nomor urut Capres-Cawapres sudah ditetapkan. Lantas apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh KPU jelang pemilu dan Pilpres 2024 mengingat sebentar lagi nih? Ya Mbak Elisa, ada beberapa hal yang tentunya harus terus-menerus dilakukan oleh KPU dalam hal ini. Ada beberapa hal. Pertama, ketersediaan logistik yang akan diproduksi, lalu kemudian dikemas dan kemudian didistribusikan sampai dengan level TPS selambat-lambatnya 1 hari menjelang hari pemungutan suara yang sudah kita tetapkan tanggal 14 Februari 2024. Selain persiapan logistik, tentu ada beberapa hal yang kemudian menjadi catatan kami, yaitu terkait dengan pelaksanaan kampanye
yang akan dilakukan oleh semua peserta pemilu, tidak hanya pasangan calon presiden dan wakil presiden, tapi calon anggota DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota, serta calon anggota DPD. Karena untuk pemilu tahun 2024 kita lakukan secara serentak untuk 2024. Oleh karenanya kegiatan kampanye akan sudah bisa dimulai tanggal 28 bulan November, berakhir sampai dengan 3 hari menjelang hari pemungutan suara, tanggal 10 Februari 2024. Artinya kegiatan kampanye akan melibatkan tidak hanya pada peserta pemilu, tapi juga kepada pemilih, penyelenggara dalam hal ini menyiapkan, lalu kemudian memberikan pengawasan dalam hal kegiatan kampanye. Kampanye menjadi elemen penting bagi setiap peserta pemilu untuk dapat meyakinkan pemilih terhadap visi, misi, dan program kerja serta citra diri, sehingga pemilih mau datang ke balik bilik TPS untuk mencoblos setiap kandidat yang akan maju dalam pemilu tahun 2024. Selain itu, persiapan-persiapan internal yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum. Dalam hal ini, barusan kami melantik beberapa komisioner KPU Kabupaten Kota dan Provinsi, lalu kemudian BIMTEK teknis dan non-teknis, dan beberapa kegiatan lainnya selain seperti sosialisasi yang juga tadi barusan kita bisa lihat sudah ada penandatanganan MOU dengan beberapa instansi, termasuk tadi siang dengan TikTok, Mbak Elisa. Oke, baik. Bu Betty, kalau tadi Anda katakan masa kampanye akan kita mulai di 28 November ini sampai 10 Februari 2024. Kampanye menjadi hal yang penting bagi seluruh, tidak hanya bagi capres-cawapres atau para pengikut peserta pemilu ini, tapi juga untuk masyarakat mengetahui siapa sosok yang akan dia pilih akan menuju TPS yang Anda katakan. Nah, untuk Pilpres sendiri, informasinya kan KPU akan menyiapkan 5 kali debat Capres-Cawapres. Ini tentunya menjadi salah satu tempat untuk mengenal lebih dekat Capres dan Cawapresnya. Ini bagaimana nanti mekanismenya? Apakah akan ada perbedaan dibandingkan dengan periode sebelumnya atau seperti apa? Debat adalah salah satu metode kampanye yang sudah diatur lewat Undang-Undang 7 tahun 2017. Debat sendiri yang akan dilakukan secara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan Undang-Undang 7 tahun 2017 akan diselenggarakan 5 kali. Pelaksanaan debat dari materi, metode, lalu kemudian panelis itu akan dikonsolidasikan antara KPU, Bawaslu, dan juga para LO, liaison officer dari setiap pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pelaksanaannya kapan dan di mana, kami sendiri sudah punya draftnya yang kemudian baru bisa kami sampaikan kepada publik setelah kami konsolidasikan, kami komunikasikan kepada LO dari setiap pasangan calon, Mbak Elisa. Akan dilaksanakan 5 debat, 3 kali untuk calon presiden dan 2 kali untuk calon wakil presiden sesuai dengan Undang-Undang 7 tahun 2017. Oke, baik. Ini kita lihat kampanye akan dimulai sesaat lagi di 28 akan mulai, pasti ramai sekali mengingat ini adalah serentak di pertama kali. Mungkin imbauan dari Anda Bu Betty kepada masyarakat tentunya untuk menuju pesta demokrasi ini. Ya, kami menghimbau kepada seluruh pemilih terutama pertama, cek diri Anda sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap di cekdptonline.kpu.go.id. Lalu yang kedua, kampanye adalah salah satu metode penting bagi kita semua untuk mengenali lebih dalam, karena kita harus mengubah persepsi dalam hal ini mencoblos mereka yang terbaik dari yang terbaik yang sudah kami tetapkan tadi malam. Untuk calon presiden dan presiden dan juga Bapak Ibu masih juga bisa mengenali siapa-siapa saja yang akan Bapak Ibu alternatif pilihan-pilihan kepada siapa saja dari setiap partai politik untuk maju menjadi calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota, juga calon anggota DPD. Ingat, keserentakan tidak hanya untuk 14 Februari tidak hanya untuk memilih presiden dan wakil presiden, tapi juga memilih 4 yang lainnya. Oleh karenanya, Bapak Ibu semua, kami berharap kita bisa mengenali bibit bebek bobot yang akan kita pilih nanti di balik bilik suara, sehingga kita mendapatkan pemimpin yang terbaik untuk hasil pemilu tahun 2024. Oke, baik. Jadi kenalilah pemimpinmu untuk Indonesia di masa depan. Terima kasih Bu Betty telah bergabung bersama kami, pemirsa. Komisioner KPU Betty Epsilon Idrus.